Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, bab 3068 tanggung jawab dan tanggung jawab. Bab 7611 sampai bab 7615. Terima kasih, Jazakumullah khairan kasiron, kepada Tuan Yuda KD yang sudah mengirim super thanknya. Semoga rizkinya diganti sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan disehatkan selalu serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ketika dia kembali ke Tianxiang Mansion, suasana hati Steve jauh lebih baik daripada saat dia tiba. Ketika dia datang ke sini, dia sangat khawatir. Dia tidak tahu jenis obat apa yang Ye Chen jual di labunya. Ketika dia kembali, semuanya beres dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakcocokan ayah dan anak di keluarga Hogwarts. Mereka harus menunggu video mereka di laut dirilis sebelum mereka bisa kembali ke rumah. Ye Chen juga melihat bahwa suasana hatinya jauh lebih baik. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Steve, aku menyelesaikan hal yang paling penting segera setelah aku mendarat di Jinling. Aku pasti sangat senang, bukan?" Kata Steve sambil smile. "Sejujurnya, saya masih khawatir sebelum datang ke sini. Jika saya tidak dapat menemukan apapun dan kembali dengan putus asa, saya pasti akan diejek secara diam-diam. Sekarang tidak apa-apa. Setelah Anda merilis videonya, tidak orang bisa mengeluh. Saya tidak menangani masalah ini dengan baik, dan saya hanya menyalahkan keluarga Hogwarts karena menunda kesempatan. Lagi pula, sudah lama sekali, dan itu kesalahan mereka sendiri sehingga orang-orang dipindahkan ke Timur Tengah." Saat dia mengatakan itu, Steve sedikit khawatir lagi berkata, "Saya hanya tidak tahu apakah ayah saya akan membiarkan saya pergi ke Timur Tengah untuk menemukan mereka lagi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Menurut pendapat saya, itu benar, tidak mungkin ayahmu mengatur agar kamu pergi ke Timur Tengah lagi. Tempat itu sekarang kacau, dan orang yang masuk ke sana akan tersesat. Jika kamu pergi ke sana untuk mencari seseorang, apakah mereka dapat ditemukan atau tidak? Itu akan menjadi masalah. Sulit untuk dijamin, sulit untuk menjamin keselamatan Anda sendiri. Saya kira masalah ini akan selesai saat itu." Si Steve menundukkan tangannya kepada Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu biarkan Tuan Ye memberi saya nasihat yang baik." Ketika mereka berempat kembali ke Tianxiang Mansion, anak buah Steve tidak melihat sesuatu yang aneh. Karena dia harus tinggal di Jinling selama sekitar 10 hari, ketika dia kembali ke Tianxiang Mansion, Ye Chen memintanya untuk kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Steve terbang ke Jinling selama lebih dari 10 jam, dan setelah turun dari pesawat, dia pergi ke rumah Tianxiang dan sungai yang sepeternakan anjing memang sedikit habis, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen dan meninggalkan rumah Tianxiang. Petugas keamanan iring-iringan mobil menghela nafas lega dan langsung mengantarnya menuju hotel tempat ia menginap. Setelah Steve pergi, Ye Chen berkata kepada Hong Wu, "Beritahu Zhang Ermao dan minta dia memberitahu adik laki-laki di Jinling agar lebih memperhatikan tindakan orang Amerika di Jinling ini. Jika ada situasi khusus, laporkan kepada saya segera mungkin." "Tidak masalah, Tuan Ye." Hong Wu segera menyetujuinya. Ye Chen melihat waktu, saat itu baru sekitar jam 3 sore.
Dia berencana pergi ke Villa Camp Elises di sisi gunung untuk melihat apakah kendali Nanako Ito terhadap Ki telah membaik. Dia berencana untuk melawan Hongwu dan Chen Zekai menyapa. Ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari ayah He Zikyu, He Yuanjiang. Jadi Ye Chen menjawab telepon dan bertanya dengan sopan, "Halo, Paman He." He Yuanjiang tersenyum di ujung telepon dan bertanya, "Ye Chen, apakah kamu mendengar ayah mertuamu mengatakan bahwa kamu kembali ke Jinling?" "Iya." Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Saya baru saja kembali. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" He Yuanjiang terkekeh dan berkata dengan malu-malu, "Saya punya sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda di orang. Tetapi biasanya kamu punya banyak hal yang harus dilakukan. Jadi aku tidak tahu apakah kamu punya waktu." Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Ya, jika kamu mau, berikan aku alamatmu dan aku akan menemukanmu." Ye Chen selalu menghormati He Yuanjiang, bukan hanya karena dia memiliki karakter yang baik, tetapi juga memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Dan karena dia dan ibunya adalah teman sekelas dan merupakan teman lama dalam arti sebenarnya. He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, "Saya baru saja keluar dari Universitas Lansia. Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kelas di sekolah. Mengapa Anda tidak memberi saya alamat Anda dan saya akan mencari Anda?" pikir Ye Chen tentang itu. Sekarang sudah lewat jam 3 sore. He Yuanjiang pasti sudah setelah makan siang. Masih ada beberapa jam sebelum waktu makan malam. Sangat tidak cocok baginya untuk datang ke Tianxiang Mansion untuk membicarakan banyak hal. Mengingat He Yuanjiang sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, ia pasti mempunyai kebiasaan minum kopi di sore hari. Maka ia lalu berkata, "Baiklah, Paman He, ada Starbucks tidak jauh di selatan universitas untuk lansia. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan minum kopi?" "Bagus," He Yuanjiang berkata sambil tersenyum. "Saya baru saja berpikir tentang Anda memberi saya alamat. Saya akan membeli secangkir kopi dan kemudian pergi mencarimu. Kalau begitu, ayo kita bertemu di kedai kopi. Aku dekat, aku akan memesankan sesuatu untukmu sebelumnya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin segelas es americano? Kamu pergi pertama, aku akan pergi sekarang." "Oke, sampai jumpa nanti." Ye Chen tidak tahu apa yang tiba-tiba ingin dilakukan He Yuanjiang dengannya. Tetapi karena pihak lain ingin bertemu dan mengobrol dengannya, dia tidak bisa jangan ditelepon, tanya Rideao. Tapi untungnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang sulit, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, dia menyapa Hongwu dan Chen Zekai, dan pergi ke Starbucks untuk menemui He Yuanjiang. Lebih dari 20 menit kemudian, Ye Chen tiba di Starbucks tempat dia membuat janji. He Yuanjiang sudah menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk. Melihat Ye Chen masuk, dia segera berdiri, menyesuaikan jasnya, dan melambai ke Ye Chen dengan malu-malu. "Ye Chen, ini." Ye Chen tersenyum sedikit dan mendatanginya, dan He Yuanjiang buru-buru memintanya untuk duduk, dan lalu mendorong kopi yang dipesan untuk Ye Chen di depannya. Ye Chen menyesap kopinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman He, kamu tiba-tiba datang menemuiku. Apakah kamu punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku?" Ini He Yuanjiang ragu-ragu sejenak dengan tatapan rasa malu di wajahnya, dan kemudian berkata, "Sebenarnya,
Saya seharusnya memberitahu Anda tentang hal ini sejak lama. Tetapi bukankah Anda pernah berada di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu? Saya tidak tahu kapan Anda akan kembali. Jadi aku belum menyebutkannya ke publik untuk saat ini. Hei Yuanjiang terdiam. Setelah beberapa detik, dia mengumpulkan keberanian untuk berkata lagi, "Itu benar, Ye Chen, bibi Hanmu dan aku berencana untuk menikah." Ye Chen tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan sangat gembira, "Selamat, Paman He Bibi Han, tapi pasangan baik yang langka di antara teman sebaya. Kamu telah menemukan harta karun." Setelah itu, dia bertanya sedikit gosip, "Kapan kamu dan Bibi Han memutuskan untuk menikah?" Hei Yuanjiang tersenyum malu-malu. Dia tersenyum dan menjelaskan, "Bukankah kota mengatur kita untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya sebelumnya? Aku menyatakan cintaku kepada Bibi Hanmu di depan umum, dan dia menerimaku. Setelah kami rukun beberapa saat, kami berdua benar-benar merasa bahwa satu sama lain sangat baik, cocok untukku, dan aku tidak terlalu muda lagi. Aku tidak mau untuk menunda masalah besar seumur hidup, jadi saya akan mengambil langkah lebih jauh dan memulai sebuah keluarga kecil." Hei Yuanjiang melanjutkan, "Bulan lalu sudah ku bilang padamu. Kami pergi ke Luceng bersama Bibi Han untuk beberapa hari. Saya membeli cincin terlebih dahulu dan melamarnya di pantai. Dia setuju. Kami juga berkonsultasi dengan keinginan anak-anak kami. Baik Zikyu dan Paul sangat mendukung masalah ini. Kedua anak itu luar biasa. Dan mereka tidak perlu kami khawatirkan. Mereka mendesak kami untuk menyelesaikan pernikahan sesegera mungkin. Saya hanya ingin menunggu Anda kembali dan menanyakan waktu Anda untuk pernikahan kami. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi saksi." "Undang saya untuk menjadi saksi?" Ye Chen bertanya tanpa sadar. "Paman He, saya adalah generasi muda dari Anda dan Bibi Han. Apakah pantas bagi saya untuk menjadi saksi?" Hei Yuanjiang berkata dengan serius, "Keduanya Anda dan orang tua Bibi Han telah tiada. Dan saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saya tidak memiliki teman baik dengan orang yang lebih tua. Setelah kembali ke Jinling, sejujurnya, apakah itu sekolah tempat saya berada atau senior universitas tempat Bibi Han Anda berada, sebagian besar teman dan kolega di sekitar saya adalah utilitarian dan utilitarian, orang-orang arti. Jika Anda benar-benar ingin meminta salah satu dari mereka untuk menjadi saksi, kami berdua memandang rendah Anda." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan sangat serius, "Tapi kami semua sangat menyetujuimu, dan baik Zikyu maupun Paul sangat mengagumimu. Jika kamu tidak pergi ke Suriah sendirian untuk menyelamatkan Zikyu, tidak diketahui apakah dia akan tetap menjadi masih hidup sekarang. Jadi kami mendiskusikannya berulang kali. Saksi ini, Andalah yang paling cocok, dan saya harap Anda tidak menolak." Hei Yuanjiang berkata begitu, dan Ye Chen tentu saja tidak keberatan. Jadi dia berkata dengan sangat sigap, "Tidak masalah, Profesor He. Terima kasih atas pengakuan Anda dan Bibi Han terhadap saya. Saya akan menjadi saksinya." Hei Yuanjiang melihat Ye Chen setelah setuju. Dia merasa sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Ye Chen. Kamu pernah ke luar negeri sebelumnya, dan aku malu mengganggumu. Jadi tanggal pernikahan belum ditentukan. Kamu lihat apakah kamu telah meninggalkan Jinling baru-baru ini? Jika tidak, jika Anda pergi,
saya akan segera menetapkan tanggal pernikahan dan memilih hotel tempat pernikahan akan diadakan. Ye Chen berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hotelnya. Taman Langit Istana Buckingham sudah siap untukmu dan Bibi Han kapan saja. Kamu bisa memberitahuku kapan kamu memilih tanggal pernikahan. Aku akan mengatur sisanya. Setelah mendengar ini, He Yuanjiang memeluk Ye Chen dan berkata dengan serius, Ye Chen, jika kamu ingin berterima kasih padaku, Paman dia tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Itu semua ada di hatiku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku kapan saja. He Yuanjiang menambahkan, mengenai tanggal pernikahan, ide pribadiku adalah semakin cepat semakin baik. Lagi pula, Bibi Han dan aku sudah tidak muda lagi. Kamu juga tahu lingkungan sekuler di negara ini. Berbeda di luar negeri, Bibi Hanmu sudah tidak muda lagi. Jika kamu tinggal bersamaku dan jangan menikah, orang pasti akan bergosip di belakangmu. Jadi aku ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya agar Bibi Han bisa istirahat. Penjelasan sebenarnya, aku baru saja memeriksa almanak. Sabtu depan adalah hari yang baik. Saya akan berkomunikasi dengan Bibi Han Anda nanti. Jika dia tidak keberatan, kami akan bekerja keras pada hari ini. Rasa tanggung jawab Ye Chen kepada He Yuanjiang dia sangat mengagumkan atas perilaku tegasnya. Di sisi lain, ayahnya yang tidak beruntung mertua jelas sangat mencintai Han Meiking. Tetapi dia tidak berani memutuskan semua hubungan dengan Ma Lan. Itulah sebabnya Bibi Han dan He Yuanjiang bersatu. Memikirkan ayah mertuanya Xiao Changkun, Ye Chen bertanya dengan hati-hati, ngomong-ngomong, Paman He, pernikahan antara kamu dan Bibi Han belum diumumkan, kan? Tidak. He Yuanjiang berkata dengan jujur, aku hanya ingin menunggumu. Aku akan memastikan waktunya bersamamu ketika aku kembali. Jika kamu tidak memiliki masalah, kami akan menetapkan tanggal pernikahan dan hotel, lalu mengirimkan undangannya. Jika Bibi Hanmu ada oke dengan waktunya Sabtu depan, saya akan memesan daftar tamu semalaman hari ini dan kemudian mengirimkan undangannya. Tulis undangannya. Ye Chen mengangguk ringan. Dia tidak tahu apakah dia dan Bibi Han akan mengirim undangan ke ayah mertuanya, hukum Xiao Changkun. Namun, karena Bibi Han berada di Universitas Lansia dan merupakan kolega Xiao Changkun, selama masalah ini dipublikasikan, maka akan tetap dilakukan, tidak dapat menyembunyikannya dari Xiao Changkun. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa khawatir. Jika ayah mertuanya mengetahui berita itu, dia mungkin akan pingsan, bukan bersambung.